Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan mereview satu barang lagi, yakni salah satu smartwatch ya, Z-Blast 55. Jadi Z-Blast 55. Barang ini masih menjadi primadona di online shop. Kalau saya cek di beberapa online shop, penjualannya cukup luar biasa. Mungkin ada beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah smartwatch ini tidak terlalu mahal, harganya di bawah 500.000, sementara smartwatch yang lain harganya bisa di atas 1-2 juta dengan fitur-fitur yang juga sudah cukup mumpuni. Kita lihat di sini di website resmi mereka, di Z-Blast 5, di website resmi Z-Blast, fitur-fiturnya cukup komplit. Ada heart rate, kemudian ini juga sudah waterproof IP dengan sertifikat IP67 50 meter, dan kemudian juga sudah resisten terhadap debu juga. Memang tidak direkomendasikan untuk renang dalam kedalaman tertentu, tetapi kalau untuk mandi dan wudhu setiap hari ini saya pakai. Jadi untuk mandi dan wudhu itu biasa saya pakai dan tidak ada masalah sama sekali. Oke, ini adalah Z-Blast 55 atau 55 Smart Fitness Watch. Chargernya adalah model charger baterai. Jadi kita taruh di sini, kemudian USB-nya bisa kita colokkan dan dia akan mengisi baterainya. Nah, ini mengisi baterainya. Kebetulan ini sudah 100%. Oke, kita kembali ke jam tangan ini. Smartwatch ini apa saja keunggulannya? Satu, kalau dari sisi penampilan dia cukup bagus, trendy ya, dan mungkin model ini mungkin memang cocok untuk laki-laki biasanya, tapi untuk perempuan juga tidak ada salahnya. Satu dari strap kualitasnya sudah bagus, dia halus, karet, bukan model besi gitu ya, karet. Kemudian dengan logam di bagian sini, dan yang menarik di kuncian ini dia sudah yang model baru juga. Kunciannya tinggal kalau kita mau ganti kita tinggal tarik. Jadi tidak membutuhkan alat bantu, kita cukup bisa mudah melepasnya. Dibuat di China. Terus kemudian kita lihat bagian mukanya di sini. Ini sudah setup dari sananya ya. Jadi ada beberapa bagian muka yang bisa kita pilih. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 screen yang bisa kita pilih. Di dalamnya ada informasi, saya paling suka screen ini. Ada informasi jam baterai tinggal berapa, kemudian berapa langkah, heart rate-nya, kemudian kalori, berapa kilometer, dan juga tanggal, hari, dan juga jamnya tentu saja. Sangat lengkap. Jadi sementara muka yang lain, display yang lain, ada beberapa pilihan sesuai dengan keinginan kita saja. Itu dari sisi tampilannya. Dia baterainya cukup awet, karena memang tidak hidup setiap saat ya. Dia akan hidup ketika kita bergerak atau ketika kita misalnya dari posisi diam, kemudian kita ingin melihat jam, kita menggerakkan jam tangan, maka dia akan hidup. Kalau dari sisi aktivitas, di sini ada step,
kemudian kalori, ya, kemudian kilometer, kemudian beat per menit, detak jantung, kemudian kualitas tidur kita, kemudian juga ada beberapa ini adalah olahraga kita bisa pilih beberapa olahraga, ya. Terus kemudian timer, bisa stopwatch, bisa fine, dan ini bisa juga dimatikan. Itu beberapa menu dasar dari Smartwatch 5. Nah, dia sebenarnya terkoneksi dengan Android, ya, atau bisa juga dengan iOS. Nah, aplikasinya yang mereka pakai adalah aplikasi namanya Wear Health, yang kemudian terkoneksi melalui Bluetooth, dan kita bisa setting beberapa pengaturan di melalui handphone. Misalnya format jamnya apakah mau 24 atau 12, juga beberapa pengukuran, reminder apa yang akan kita aktifkan, misalnya WhatsApp atau yang lain begitu, ya. Saya sampai sekarang belum berhasil mengaktifkan WhatsApp ini. Saya tidak tahu apakah pengaturannya yang kurang atau seperti apa, tetapi ketika WhatsApp ini saya aktifkan di sini, ternyata ketika handphone saya ada WhatsApp masuk, dia belum serta-merta muncul di jam tangan saya. Secara umum bahannya bagus. Ini dari aluminium alloy, ya. Terus kemudian tampilannya juga menarik. Ada beberapa pilihan warna dari informasi yang saya kumpulkan. Misalnya ada ini biru misalnya gitu, ya. Ini ada biru, terus kemudian ada hitam, ada abu, dan juga pilihan warna yang lain. Dulu ada 5.4 hybrid, kemudian 5.3, dan sekarang adalah 5.5. Ini adalah penyempurnaan dari model-model yang ada sebelumnya. Nanti di handphone juga bisa kita lihat rangkuman atau visualisasi dari kegiatan kita selama 1 hari, selama 1 minggu, selama 1 bulan begitu. Sehingga teman-teman bisa mengetahui ringkasan aktivitas harian. Bisa di Android dan juga di iOS. Bahasanya sudah support banyak bahasa. Sayang bahasa Indonesia belum ada di situ. Kapasitas baterainya 180 mAh. Standing time-nya memang 7 hari, tapi using time-nya 5 hari. Jadi ini informasinya valid karena saya sudah memakai jam ini beberapa lama, dan memang 4-5 hari, ya. Charging time 2 jam, jadi kita bisa mengecas ini selama 2 jam. Bagaimana kalau misalnya kita tidak punya atau tidak membawa smartphone? Kalau smartphone kayaknya sudah pada punya semua, ya. Tetapi bagaimana apabila smartphone mati atau smartphone tidak terbawa, gitu, ya? Tidak masalah. Jadi jam tangan ini, smartwatch ini bisa independen. Dia tidak harus selalu terkoneksi dengan smartwatch, dengan handphone kita. Smartwatch ini bisa independen, dipakai sendiri, bahkan ketika handphonenya mati juga tidak masalah. Tetapi kalau kita ingin melihat visualisasi data dan rangkuman data, kita bisa akses melalui aplikasi yang memang sudah di-set untuk Z-Blast 5 ini. Demikian informasi singkat mengenai jam tangan ini. Overall, kalau dari sisi harga dan juga kualitas, performa dan juga spesifikasinya, termasuk informasi apa yang bisa kita dapatkan di dalam ini, cukup recommended, ya, dengan harga
di bawah 500.000. Demikian informasi singkat mengenai ZBLAS Vibe 5. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika video ini membantu Anda bisa menyukai atau subscribe channel Raja Review Apa Aja. Terima kasih, sampai jumpa di review berikutnya.